Rasa terkejut ada, rasa kaget ada, pokoknya bercampur aduk lah. Saya samperin, ibu mau nyari siapa? Ngucap jelas banget sama saya, Mas, aku pengen titip anaknya aku ya, Kie. Pakainya bahasa sana itu Mang dengan bahasa ngapak begitu kan. Ya yue pengen mendi, wis ora Mas sedelat aku titip karo sampean. Tapi saya masih tanda tanya dalam hati. Apa ini tuh anak bener? Apa anak yang nunggu di sini gitu. Dalam hal masalah rezeki, masalah apa kayaknya ada aja. Bos, saya butuh 2 juta buat anak sekolah, bos. Masa lu 2 juta emang lu nggak mau makan? Bos tuh sampai kayak gitu. Dapat hadiah motor, dapat motor, saya juga disangka mimpi nih, mimpi apa gimana ini kata saya tuh. Pernah nggak nanya ke orang pintar atau orang spiritual gitu tentang bocah ini? Sebenarnya siapa dia? Di antara samarnya kabut dini hari, bisik angin lembut membawa cerita tentang hadirnya sesosok anak goib, titipan langit, pembawa keberuntungan. Kehadirannya terasa sangatlah nyata, setiap langkahnya membawa keberkahan. Hadirnya anak goib titipan ini menjadi penunjuk kebaikan bagi hidup Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini ada narasumber kita di tengah bulan Ramadan ini. Ada Mas Sigit. Aduh, apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah baik. Mas Sigit punya kisah di tahun berapa Mas? 2018. 2018 ya? Ya. Ini agak aneh juga nih kisahnya. Ternyata Mas Sigit waktu bekerja di sana di pabrik ya? Di gedung, Mang. Jadi sebagai subkon gitu ya, subkontraktor gitu. Saya ikut di subkon, kebetulan saya sebagai manpowernya, Mang. Jadi mengerjakan Ya, apa di sana itu? Di sana pengerjaan plumbing. Plumbing itu pipa-pipa. Pipa pemasangan air panas, air dingin, air kotor, seperti kayak istilahnya buat air hujan gitu, sampai instalasi GWT, STP. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, tapi sekarang ya istilahnya pekerjaannya sekarang untuk saat ini saya pindah ke bengkel bubut sekarang. Bengkel bubut ya, Iya. masih nyambung-nyambung lah ya. Ya, tapi tetap di mekanik elektrikal juga termasuk. Oke. Nah, waktu itu Mas Sigit menemukan kejadian ganjil ya, sampai dititipkan anak goib gitu ya. Betul, Mang. Waduh, hebat nih. Baik, semoga puasa sobat lancar ya dan sampai di Hari Raya Idul Fitri nanti. Saatnya kita dengarkan kisah dari Mas Sigit. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Sigit. Awalnya begini, Mang. Di tahun 2018 itu kejadiannya di antara 3 bulan yang mau ke depannya mau bulan Ramadan waktu itu. Saya sebagai pekerja, sebagai manpower di pekerjaan proyek itu di bagian plumbing. Plumbing tersebut tuh, Mang, pemasangan pipa air bersih, air kotor, bahkan ya istilahnya perintalasian pengairan lah istilahnya begitu, Mang. Untuk pekerjaan berapa lama itu? Itu pengerjaannya tergantung ke instrukturnya gimana, makanya karena kita kerjanya menurut instruktur. Kalau instruktur pembangunannya belum kita nggak ada lahan buat pekerjaannya, Mang. Di sana berapa lama? Saya di sana hampir 1 tahun, Mang. Panjang juga proyeknya ya? Ya, karena itu istilahnya targetnya sampai 8 bulan untuk perawatan penambahan sampai 1 tahun. Sampai berapa paket kan hitungannya kalau di proyek itu per paket. Per paketnya itu, Mang, yang disebut per paket itu 1 manpower, 1 helper gitu.
Saya waktu itu dikerjain itu di daerah wilayah Jawa Tengah, daerah Tegal itu, di daerah Tegal. Kan dibagi tuh, nggak semuanya di satu tempat, itu kan punya istilahnya kan pegang gambar masing-masing tuh Mang Yang ini grup ini harus di sini, grup ini. Nah saya waktu itu di basement sama teman berdua, dan di basement tersebut tidak semuanya bareng-bareng semua orang Pelambing. Ada 4 grup waktu itu. Ada yang dari sipil, ada juga yang dari perintalasian lainnya. Kalau yang dari Pelambing saya berdua, manpower sama helper waktu itu. Wilayah proyeknya itu luas ya? Luas Mang nggak nyampe hektar sih Mang waktu itu. Mungkin 500 meter persegi ya. Cukup luas ya? Cukup luas, dan itu kan hampir 8 lantai, 7 lantai Mang karena kita gedung Mang pengerjaannya itu gedung Mang Ada basement, ada lapangan tempat parkir, ada apa gitu loh Mang. Berarti siang malam nih proyeknya? Siang malam, karena kan ya targetnya sekian bulan. Kita juga kan sistem kan kita di pekerjaan begitu kan sistem progres bos kita itu Mang Saya pemasangan waktu itu buat pemasangan pembuangan air kotor ke jalur kota. Kan ada pembuangan air kota tuh. Kan rencana lembur itu sampai jam 2 waktu itu. Harus sampai jam 2 karena memang lagi ada istilahnya pengerjaan yang urgent lah ibaratnya. Pas jam 11 itu pengerjaan kita ini bareng-bareng sama temen. Pertama temen kata temen, Kang, bahasanya kan pakai bahasa Cirebon Mang nggak pernah saya pakai bahasa Indonesia. Kalau dia, ana suara apa Ang? Suara orang ketawa katanya begitu. Suara ketawa band. Waduh coba runang. Di situ ya memang pas begitu saya bilang kaget Mang Ada suara ketawa sampai cekakak gitu. Ya saya juga iya ya kata saya tuh gitu. Jadi berdua tuh iya ya. Coba takon. Saya bilang coba tanya sama orang sipil denger enggak. Nyamperin tuh ke tukang sipil, Mang lihat dengerin ini. Beli aja bahasanya. Enggak Mas katanya. Enggak dengerin apa-apa. Yang merasa mendengar tuh saya sama teman saya tuh Mang Ya memang sih itu nggak lama, dengan adanya suara itu nggak berapa menit atau apa, nggak lama, tapi jelas belum lama Mang tiba-tiba ada suara anak-anak di basement itu. Ya orang mainan gimana sih Mang anak-anak lari sana sini jerat-jerit, ada yang manggil mama apa. Nah si temen ngomong lagi, Kang itu bocah siapa, coba. Akhirnya gini, saya berhenti tuh kerja sejenak, mencari di mana sumber suara itu. Saya cari itu Mang Saya cari ke sana sini. Kok nggak ada kata saya tuh. Coba kamu lihat sana, nggak ada Kang katanya. Tapi suaranya nggak jauh dari tempat saya kerja itu nggak jauh. Ya kita juga merasa takut, merasa ya gimana lagi ya, orang kita dituntut pekerjaan. Ya saya juga udahlah, nggak ada apa-apa lah, nggak ada masalah pikir saya. Yang penting pekerjaan kita itu harus selesai. Ya tetap akhirnya kita tetap lanjut bekerja, kita tetap berjalan bekerja menyelesaikan sampai jam 2 itu. Tapi kan istilahnya kan kerjanya di tempat itu nggak sedikit Mang nggak satu tempat selesai, itu banyak itu nyambung ini, karena itu untuk kayak yang namanya di basement itu harus benar-benar harus semua itu konekan terakhir kan itu kan. Ya saya pekerjaan di situ lama, di situ hampir bahkan ya nggak nyampe selesai itu. Apa pekerjaan itu nggak nyampe selesai, nggak nyampe istilahnya jam 2 itu selesai, nggak nyampe. Di hari kurang lebih antara di hari ke-20 hari dari kejadian itu, ke-20 hari itu saya dapat lembur lagi tuh. Tapi saya posisi sudah tidak di manpower waktu itu. Udah sedikit-sedikit suruh ngapalin barang, suruh ngapalin materi, tapi tetap masih juga ikut pemasangan juga. Ya intinya tadi belajar sambil mau diangkat jadi logistik waktu itu Mang Kan yang namanya lembur itu kan biasanya jam 6 waktunya mau maghrib itu istirahat. Di-cut dulu, istirahat dulu. Biar yang mau sholat apa itu, sholat jalanin, nanti mulai lagi jam 7 waktu itu Mang Akhirnya saya beristirahat. Waktu itu saya pulang. Waktu saya pulang ke mes sama teman saya.
bareng sama-sama biasa gitu. Udah waktunya jam 7 habis bada isya waktu itu berangkat lagi lah gitu. Tapi sebelum kejadian itu Mang ada kejanggalan waktu itu. Yang tahu saya, yang nemuin saya sendiri. Bahkan istilahnya temen juga nggak tahu waktu itu, karena pas mau pulang, pas mau lembur waktu itu, temen sudah pada pulang duluan. Saya terakhir tuh waktu itu. Di waktu itu ada, ya dibilang ya orang sih, dia juga pakai baju pekerja kayak orang sipil lah, pakai helm sama, cuma dia nunduk aja gitu Mang nunduk aja. Ini orang kok deket GWT, ini GWT tuh bahaya ini, karena kedalaman GWT itu tempatnya juga gede, kedalamannya juga bisa nyampe di atas 5 meter 7 meter, karena untuk buat GWT itu untuk penampungan air bersih tuh Mang Saya pikir dia itu orang sipil, saya deketin tuh, Pak, saya langsung ngomong, kalau Bapak mau istirahat jangan di situ Pak, Bapak takut jatuh ke bawah. Yang namanya orang tidur kan nggak sadar Pak. Dia nggak bergeming nggak apa Pak tak tinggal tuh. Akhirnya saya pulang tuh. Saya ngomong sama temen tuh, saya waktu pengen pulang ke mes, sebelum pulang saya nemuin orang. Bohongnya jago ada, sambil pakai baju sipil, apa pakai rompi, pakai helm ada, tapi deket GWT, kata saya tak gituin. Nah di GWT itu kan tahu kalau jatuh kayak apa resikonya. Kenapa nggak disuruh pindah Kang? Saya suruh pindah kata saya, tapi boro-boro nyaut, boro-boro diem aja. Cuma kata saya udahlah, biarin aja. Pengen apa-apa udah diomongin, udah. Saya tuh ngobrol sama teman tuh begitu. Ngobrol apa sambil jalan sampai ke mes apalagi gitu kan, istirahat apa. Pas jam 7 saya itu berangkat lagi tuh Mang Memang tempat saya Mang nggak jauh dari tempat pekerjaan saya. Mes saya itu dekat gitu loh. Ya kalau kita buat jalan kaki cepet sih Mang antara 5 menit atau 3 menit atau yang ibarat ngincik lah itu nyampe Mang Cepet lah intinya. Ya, karena kita persis banget di belakang pekerjaan saya, di tempat kerja saya gitu. Banyak sih Mang kejadian-kejadian yang di situ tuh istilahnya kejadian yang nggak masuk akal menurut saya gitu Mang kejadian-kejadian yang tidak bisa dimengerti gitulah istilahnya, yang namanya kejanggalan itu banyak Mang Cuma saya udahlah, kita itu seorang kerja, saya niatnya kerja, kita luruh duit. Saya waktu mau ke 30 harinya saya tuh suruh lembur lagi tuh waktu itu, tapi itu sekitaran nyampe harus hampir jam 2 lebih lah. Itu tapi nggak banyak waktu itu Mang saya dikasih cuma 4 tim. Kebetulan waktu itu saya sudah udah ngurus, mulai dari situ udah mulai jadi orang logistik lah ibaratnya, sudah harus mengenal material satu-satunya, dari mulai visernya, dari apanya itu harus tahu. Orang 4 tim itu mulai tuh kan sebelum bekerja itu kan mau ngambil materialnya kan harus dicatatin satu-satu Mang nggak asal kita ambil aja, karena barang tersebut harus ada standby karena kita ordernya jauh. Itu sekitar jam berapa ya, antara jam 11 lebih lah waktu itu kejadiannya. Di saatnya saya anteng-anteng itu Mang anteng, yang namanya anteng serius lah, lagi seriusnya saya nyatetin barang-barang yang kurang, barang-barang yang harus di order, barang-barang yang harus saya minta buat keperluan besok dan kedepannya, itu kan harus benar-benar harus standby waktu itu. Tiba-tiba saya ya sempat sih saya juga ngelirik gitu loh, sambil kerja ngelirik, kok kayak ada orang, tapi saya pikir anak-anak yang lain gitu. Tapi pas begitu saya lihat Bang itu wujud seorang perempuan pakai baju putih, ya kayak orang pakai kerudung gitu. Seperti pokoknya kayak gamis tapi bukan gamis lah. Istilahnya pokoknya gamis lah, bentuknya kayak gamis. Kalau gamis kan terlalu full, ini mah kayak ada kancingnya gamis, tapi dia bawa anak laki-laki Mang Kurang lebih umurnya tuh 4 tahun 5 tahunan itu waktu itu Mang Saya ada rasa takut, ada saya rasa tenang juga. Tapi saya ngomong, iki wadone siapa? Kok tahu-tahu udah ada di depan pintu. Makanya tidak habis pikir itu Mang Satu, di depan kan jelas ada security.
gedung istilahnya yang namanya pembangunan itu kan masih rapat dengan seng, dengan istilahnya keamanan safety lah, ibaratnya aman banget kan. Kok tiba-tiba ada perempuan? Saya juga bertanya-tanya ini perempuan dari mana, terus anaknya datangnya juga saya atau dari arah utara barat saya juga nggak tahu, tiba-tiba sudah ada di depan pintu gudang itu Mang E. Cuma saya di situ rasa terkejut ada, rasa kaget ada, pokoknya bercampur aduk lah. Saya samperin, ibu mau nyari siapa? Ngucap jelas banget sama saya. Mas, aku pengen titip anaknya aku ya, Kie. Pakainya bahasa sana itu Mang E, dengan bahasa ngapak begitu kan. Ya saya jawab pakai bahasa saya juga kan karena paham Mang E. Ya yue pengen mendi, wis ora Mas, sedelat aku titip karo sampean. Begitu Mang E. Ya saya, ya sudah ya. Si anak tersebut datang tuh malah deketin sama saya. Kamu ditinggal sama mama kamu nggak takut? Godeg, dia belum ngomong itu waktu itu Mang E. Oh ya udah, kamu diem, tapi kamu jangan nakal ya, jangan ganggu Om. Sampai bilang begitu sama saya tuh Mang E. Kamu duduk aja di sini, kamu jangan ngorek. Nah, soalnya Om pengen nyatetin barang-barang yang Om butuhin. Manggut, ya diem, ya saya tetap ongko-ongko lah. Itu sekitar udah jam 12 Mang E lebih itu. Maksud saya tanyain, ibu kamu kapan kesini lagi jemput kamu? Dia nggak tahu, nggak istilahnya nggak nuduhin nanti sejam lagi atau setengah jam lagi. Dia cuma godeg aja gitu loh Mang E. Celananya seperti anak-anak biasa Mang E. Ya pakai baju umumnya anak-anak pakai celana pendek, ya kan? Pakai baju tapi putih sih, putih semua Mang E. Jadi kayak anak pada umumnya, normal. Pada umumnya Mang E. Nggak kotor, nggak apa Enggak gitu. kotor, enggak menyeramkan, enggak ada istilahnya kayak apa ya? Ada bulatan apa? Pokoknya dia wujud manusia sempurna lah. Istilahnya sempurna ya, makanya saya tidak merasa takut. Cuma emang kalau waktu saya merasakan itu ngobrol tuh nggak bisa langsung dia tanggap, nggak tanggap. Tapi kalau dia mau jawab manggup. Ya saya bawa istilahnya itu sampai saya pengerjaan lemburan itu selesai pun saya bawa. Saya bilang kalau kamu mau ikut sebelum mama kamu datang kamu ikut Om aja. Dia mau itu Mang E, ngintil, bahas kita ngintil lah ya. Ngikutin saya. Saya jalan dia ngintil aja, ikutin aja di belakang, kadang di depan, kadang di lari-larinya saya nyantai aja. Enggak ngerasa, ya pokoknya umumnya anak itu merasa senang kalau dibawa sama bapaknya begitu aja Mang E. Enggak merasa dia juga takut. Saya juga kadang waktu itu malah gerombolan saya pulangnya. Di belakang ada teman-teman apa saya tapi cuma nggak ngobrol sih, saya hanya diam aja. Di situ baru Mang E di mes tuh ngobrol, istilahnya saya deketin, dia deketin juga. Ini anak kayaknya lapar, pikir saya begitu loh Mang E. Itu udah mau jam 3 loh Mang E. Karena saya dari situ aja ketemu dia itu udah hampir, kita kan yang namanya pulang tuh udah jam 2 Mang E. Udah hampir jam 3 kan, saya nggak ngantuk juga. Kalau orang Jawa kan manggilnya le ya. Pengen mangan ora? Nggak mau, dia suruh makan nggak mau. Tawarin minum nggak mau Mang E. Ini anak pengennya apa ya, tapi ya sampai saya punya kue apa nggak mau. Ya udahlah biarin aja lah, saya nggak, dia godeg bayi ngomong pengen mangan sih, mungkin bahasa istilahnya omong sendiri, saya bukan pengen mangan sih, ngomong dewek lah, jaluk apa pasti saya beliin gitu kan. Ya saya ngobrol tuh, maksudnya saya pendekatan lah sama itu. Suruh apa dia nggak mau, cuma godeg. Nah, saya itu belum ada ucapan gimana, nggak pernah ngomong waktu. Akhirnya baru ngomong tuh ora. Tapi saya lihat jelas, teman saya juga saya sadar kok keadaannya, sadar saya dalam bawa anak itu saya sendiri tahu. Kalau anak orang teman tahu, yang nggak tahu ya saya nggak ngerti. Pokoknya saya sendiri itu jelas. Sampai saya ngantri dia ikut duduk sampai saya obrolin, tak tawarin makan segalanya, apa pengen yang dia makan dia tetap godeg. Terus terakhir bilang ora. Ya sampai istilahnya kita istirahat apa juga apa. Dia saya bangun sholat subuh pun terbangun ada. Nah ya saya nggak punya pikiran bahwa itu anak alam gaib lah istilahnya. Saya pikir anak ya normal aja. Tapi saya juga berpikir kok anak beli turu-turu gitu, kok kenapa nggak turu-turu, orang pada tidur kan, yang nama kita capek Mang E, tidur tetap tidur. Tapi si anak itu nggak mau kayaknya tidur.
Sampai akhirnya jam 8 mau berangkat kerja pun ada itu Mang E. Nah saya kan tawarin sarapin kan, tetap saya kasih nawarin makan. Tapi saya itu nanya itu, kalau kamu mama kayak kapan jemput teh godeg? Ya wis lah, ya wis pengen mangan sarapan. Cuma ora gitu aja. Ya wis sampai saya jalan apa ya, pokoknya saya sendiri pribadi yang saya sampai dibawa ke tempat kerja, istilahnya di situ apa ya ikutin saya. Kadang saya tuh ngomong sendiri itu karena temen, Kang Sigit kenapa sih ngomong dewek beli? Enggak, saya inget anak saya kata di rumah. Ya udah nanti juga kan gantian katanya rolling liburnya, minggu depan juga bisa libur. Iya sih. Tapi saya tetap ngerasa dengan anak itu ngerasa nyaman. Ngerasa gimana ya? Walaupun jauh dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya itu saya nyaman dengan saya panggil Le aja. Kalau Le kan udah bahasa halus itu bahasa Jawanya. Terus saya bekerja dia ikut. Bahkan saya yang aneh, saya waktunya sholat duhur waktu itu, dia ikut. Pokoknya intinya nggak merasa dia itu orang atau anak dari alam yang nggak saya ngerti gitulah, alam gaib lah istilahnya. Tapi sadar sampai di sini itu anak goib. Nah sadarnya saya waktu itu pas dia itu minta makan, Mang E. Saya lapar Pak, mau makan. Kamu mau makan apa? Tak bilang gitu. Mau makan apa? Mau bubur kamu? Enggak. Terus mau apa? Mau bakso? Enggak. Itu ya beli kue? Enggak. Roti? Enggak. Nah, tapi dengan sendirinya dia nuntun saya minta yang dibakar katanya. Sate. Minta sate kamu? Enggak. Akhirnya saya itu apa? Emang di situ saya kan lewat pasar Pak Nek. Itu Mang E. Kalau mau keberangkat walaupun saya deket belakang, saya deket pasar tuh. Ada yang jual kembang, ada apa gitu. Nah, dia nunjuk ada bongkahan menyan tuh waktu itu. Kae. Itu katanya yang saya mau makan. Menyan. Nah, di situ. Menyan. Kok masa makannya menyan ya? Kok kenapa masa makannya itu harus menyan nih orang, kata anak tuh. Nah, akhirnya ya udah tuh saya beli, waktu itu beli berapa? 2.000 saya tuh. Saya beli 2.000. Bu, saya beli menyannya. Oke Mas. Ya udah saya terima. Diapain ini? Mau dimakan kamu tuh. Dia praktekin. Minta dirokok terus dibakar. Nah, akhirnya saya dibakar tuh. Bahkan ada yang tahu padahal itu siang loh Mang E. Orang saya posisinya siang. Saya bakar. Cuy Kang Sigit, rokok dipakai menyan tah? Iya, saya rokoknya kasih menyan ini kayak rokok dari Jawa Tengah yang di sana, kata saya tak gitu. Ya saya cuma dialihkannya bahwa itu saya emang rokoknya bau menyan, kata saya tak gituin. Nah dia diam menghirup aja. Oh berarti. Tapi saya masih tanda tanya dalam hati. Apa ini tuh anak bener? Apa anak yang nunggu di sini gitu? Cara makannya? Dia ngisep. Saya bakar, dia sedotin. Dia tuh ngerasa menikmati gitu loh Mang E. Menikmati, tenang, nyaman, santai gitu. Ibaratnya kayak yang namanya makan nasi aja gitu. Enggak ribung apa. Terus kalau udah dia cuma manggut Mang E. Nah baru tahu tuh Mang E bahwa anak itu ternyata anak gaib. Kok kalau anak asli, anak normal manusia kan nggak mungkin kan Mang E. Saya berarti anak setan apa anak jin, sampai ngomong begitu saya Mang E. Tapi ya udahlah, saya nggak ambil pusing karena ngerasa nggak ganggu saya, nggak apa gitu kan. Ya udahlah. Saya nggak habis pikir, yang penting dia buktinya sama saya nurut, bahkan dia juga kalau saya kemana-mana itu Mang E, ya dalam arti udah Pak, kalau misalnya mungkin saya emang nggak ngeh gitu, nggak ngerti kalau jalan itu gimana, tempat itu gimana,
Pak jangan lewat sini, lewatnya sini aja. Itu saya dikasih istilah petunjuk gitu loh. Ya saya jalannya ke situ lagi, beda jalan lagi. Pada suatu saat istilahnya saya libur tuh waktu itu, dapat libur, tapi saya nggak pulang waktu itu. Tak ada teman-teman ya, ada orang pribumi juga, Kang, kamu seneng mancing nggak? Waktu itu ya seneng lah kata saya tuh. Orang mancing kan hiburan. Terus kata saya tuh, berapa waktu itu bayar karcisnya. Waktu itu kalau nggak saya 150.000 tuh Hadiahnya apa aja kata saya tuh. Ada motor Kang, juara 1, juara 2 kulkas, juara 3 TV. Ya udah saya daftarin tuh. Nah daftarin kan istilahnya cari tempatnya kan diundi tuh diundi tuh, nggak asal kita pengen enak di sini gitu, enggak Nah saya nggak ngomong sih dalam hati nih, saya kalau bisa nih dapat nomor 8 nih. Diundi kan. Bener istilahnya saya ngomong di batin malah bener. Nomor 8 Pak. Siapa? Saya, Pak Sigit. Ya udah, catat ya. Ya udah Pak, ini nomor 8 nih tempatnya gitu. Nah, di situ si anak itu manggut-manggut tuh. Iya Pak. Udah dia manggil Bapak. Ini kan tale, di sini tale. Iya. Nah, di situ mulai mancing. Ya saya juga sama teman, sama orang-orang situnya, karena ada teman-teman juga sih saya juga bisa tahu tempat itu kan dari orang-orang situ. Akhirnya mancing tuh waktu itu. Nggak selang lama dapet tuh sampai yang terberat malah. Ya istilah yang utama itu waktu itu Saya tuh nggak pernah seumur-umur mancing dapat segede gini gitu Paling dapat banyak iya. Tapi kok saya ini dapat. Nah, diumumin tuh waktu itu. Waktu itu yang itu kan ikan lele. Yang terberatnya sampai 7,8 dan ada pitanya. Waktu itu saya dapat itu jackpotnya, terus yang hadiah utamanya itu. Ya orang kan orang pakai umpan apa sih katanya. Kok langsung dapat, nggak pakai yang lain-lain, langsung dapat itu yang saya nggak ngertinya. Ya mungkin itu juga ada rezeki juga, atau mungkin udah milik saya juga atau gimana, atau ya saya udahlah pokoknya nggak ngeh lah, pokoknya yang penting saya dapat dari mancing itu. Ya ramai juga, bahkan saya terakhir itu paling terakhir dapatnya karena dapat hadiah motor. Dapat motor, saya juga disangka mimpi apa gimana ini kata saya tuh. Waktu itu Mio 2018 waktu itu baru kan istilahnya saya bayar aja 150, sedangkan peserta lebih dari 100 waktu itu, karena emang empangnya gede si anak itu seneng. Bagus Pak Dah, kamu bisa bicara, udah ngomong kalau apa-apa bisa bicara, ngomong. Iya Pak, bagus ya. Pengen melu Pak, melu. Ya udah kalau mau ikut, ayo ikut. Terus saya bawa, waktu saya pulang geger kan. Saya diantar sampai ke mes tuh waktu itu. Dibawain mobil saya bawa waktu itu saya bayar buat supirnya aja kalau nggak salah antara 100 lah waktu itu. Kasih 100, ya Mas makasih Mas. Waktu itu saya turunin bareng-bareng. Rame tuh teman-teman, wah oleh rezeki pengen libur kok oleh rezeki, alhamdulillah kata saya tuh. Tapi si anak itu tetap saya turunin, saya bilang, Le, bapaknya mau sholat asar dulu. Itu sampai asar sih waktu itu, saya pulang asar. Iya Pak. Pokoknya udah bisa ngomong, udah nanggepin, kalau saya ngomong udah selalu nanggepin itu. Saya juga setelah dapat motor, ada juga yang lebih saya nyenengin dari situ. Dipercaya sama bos. Pokoknya zaman segitu bos, kalau nggak ada saya, ada Sigit. Nah, sedangkan
di situ kan ada supervisor, ada engineering. Sedangkan saya sebagai orang logistik lah ya. Itu nggak lama sih Mang antara 3 hari 4 hari meeting itu waktu itu. Saya diajak meeting itu ngomong bos tuh. Saya pesen sama semua pekerja saya, karyawan saya, seandainya saya nggak ke sini, seandainya saya nggak ke tempat proyek, ada Sigit. Ya bahkan ya saya juga merasa percaya tidak percaya Mang Kaget juga ya? Kaget Mang Masalahnya di situ kan ada supervisor lapangan, ada supervisor engineering, ada juga istilahnya yang lain-lain di atas saya gitu kan. Ya sebagian gimana ya? Ya mungkin di depan bos no problem lah ya, senang atau gimana, ya udah Pak, nggak apa-apa. Pak Sigit juga mengerti kok tentang hal ini. Tapi ada senang juga, ada pusing juga. Kenapa pusingnya? Saya bisa enggak ini. Engineering sudah bukan bagian saya. Saya dulunya dari nol, dari manpower, tapi ya senangnya saya di situ. Ya ada lagi yang lebih senang lagi apa? Yang namanya masalah keuangan Mang Saya jujur masalah keuangan. Saya gaji sama per 2 minggunya. Tapi ada bos, ente kalau butuh telepon aja, berapapun saya siapin. Tuh, kata si bos tuh. Nah misalnya, bos saya butuh. Kadang misalnya saya butuh, bos saya butuh 2 juta buat anak sekolah bos. Masa lu 2 juta emang lu gak mau makan? Bos tuh sampai kayak gitu. Nah di situ saya juga apa ya saya tuh aneh gitu buat saya. Tapi ya udahlah. Sedangkan saya sekolah juga nggak tinggi, tapi begitu bahkan sampai saya kerjaannya di situ kamu harus bisa ngadepin walaupun bagaimana, jangan kamu melihat kamu itu bawah, yang penting kamu segalanya kamu udah bisa. Istilahnya dalam hal masalah rezeki, masalah apa kayaknya tuh ada aja. Saya waktu di situ Mang sampai saya dulu kan emang kita ini saya itu nggak pernah punya rumah, sampai sama bos kamu jangan di situ, saya dikontrakin di tempat yang lebih nyaman, lebih enak, lebih gede waktu itu tempatnya, bahkan keluarga juga. Keluarga ikut ya? Tetap di Cirebon, asli dari Cirebon, keluarga di Cirebon Mang keluarga nggak ikut, cuma bos secara pribadi kamu cari kontrakan yang lebih besar. Kamu kan anak-anaknya kamu perempuan semua. Masa kamu pengen tempatnya segini? Carilah. Waktu itu 5 juta, di atas 5 juta lah waktu itu. Untuk di Cirebon? Untuk di Cirebon kontrak tuh. Bos yang bayar, semua udah saya yang atur. Itu gak lama dari saya dikasih kepercayaan sama bos itu Mang Si bocah masih ikut terus? Bocah itu gak pernah jauh Mang dari saya. Terus dia itu manut. Bahkan kalau misalnya memang sih ya, tapi kayaknya nggak pernah marah gitu tuh anak itu. Istilahnya ya seneng aja, saya juga bikin seneng, dia seneng. Bahkan teman-teman saya juga di saat itu ada banyak juga yang tadinya kayak nggak suka sama saya jadi baik. Ya ada banyak lah perubahan-perubahan yang saya itu ngerasa dengan teman-teman itu nyaman, dari orang mekaniknya, orang apa. Pokoknya perubahan saya itu 75%, 85% lah gitu. Perubahannya itu merasa banget buat saya itu Mang Ya kayak ketemu hoki begitulah. Istilahnya apa sih yang saya misalnya ngomong sama bos nggak pernah yang namanya entar, nggak ada. Dari itu memang tidak ada kehebohan. Cuma saya dapat kehebohannya tuh istilahnya dapat jabatan lah, istilahnya masih udah saya dipercaya sama bos istilahnya. Terus kita juga dikasih wewenang atau gimana setiap, jadi istilahnya walaupun orang admin kalau misalnya ada kemacetan masalah pembayaran, kalau saya telepon nggak pernah, makanya Pak Sigit tolong Pak, bos teleponin buat pembayaran ini buat 2 minggu depan. Saya telepon insya Allah, Pak ini bulan ini minggu ini harus bayaran Pak. Oh ya sudah, nanti saya transfer ke admin. Itu nggak ada yang namanya tar dulu ini belum progres, nggak ada. Sampai teman-teman ya contoh orang-orang admin itu bilang, saya bingung kalau Pak Sigit yang telepon bos nurut aja katanya. Ya nggak tahu Mbak, kata saya itu.
Orang buktinya yang penting kan anak-anak bayaran. Kalau sifat yang menyebalkan dari bocah ini ada nggak? Ada. Apa itu? Nah, jadi terkadang kalau diomongin itu, contoh misalnya kamu jangan istilahnya diingetin nih, kamu jangan begitu, tapi tetap aja. Jadi istilahnya udahlah, karpe lah gitu. Karena saya lagi kerja, tapi alhamdulillah sih tentang masalah pekerjaan dia nggak pernah mengganggu. Saya bekerja ya sampai selesainya, saya sampai juntrungnya, istilahnya nggak pernah ngorek ini ngorek itu, nggak pernah. Kalau rekan-rekan sampai saat ini bisa lihat? Belum. Sama sekali nggak ada yang tahu Waktu itu ya? sampai ada nggak ada yang lihat, cuma saya pribadi Mang E. Saya sendiri dan saya sendiri yang saya alamin Mang E. Teman, keluarga, bahkan sampai istri saya juga pernah ngomong, pernah ada istilahnya ada kegetrikan. Apa kamu punya anak lagi? Ya namanya istri Mang E, saya merantau. Pak, apa kamu itu punya anak laki-laki di sana? Gitu. Kata saya enggak, tapi kadang kamu manggil-manggil Le itu siapa? Anak kita kan nggak ada anak laki-laki. Saya tahu sendiri kamu duduk di depan manggil Le. Emang Le siapa? Katanya. Saya juga, dia kan istri saya juga orang Jawa. Mang E. Dia orang Jawa. Dia ngerti kalau manggil Le itu pasti tahu. Pasti anak laki-laki kan. Le siapa? Yang benar kamu. Itu sempat Mang E. Saya sampai istilahnya mau ribut sama keluarga itu karena mungkin kecurigaannya dia ya. Ya udahlah, akhirnya dia udah nggak diambil pusing. Apapun apa saya ngerasa kebutuhan dia saya cukupin, anak-anak dia minta apa saya cukupin gitu Mang E. Akhirnya udahlah, makin lama nggak terlalu dia pikirin banyak-banyak, nggak mikirin panjang lebar apa. Saya tetap, tapi si anak itu tetap Mang E. Waktu itu tetap masih ikut saya sana sini sampai antara 2 bulanan lagi mau Ramadan itu Mang E. Malam itu waktu itu, malam juga Mang E kejadiannya itu. Ketika saya bekerja di atas, saya posisi di atas itu waktu itu Mang E. Saya cek ke atas kan nggak istilahnya saya sambil daripada jenuh di gudang itu saya tangan keliling ke atas mendengar tuh suara lantunan orang ngaji kan. Waktu kata saya pikir kok tadarus kan masa lama tapi ada yang ngaji jelas di mana ini, tapi anak itu nyantai aja Mang biasa aja, tapi saya dengar jelas itu intinya ada di kuping lah, berarti kan dekat itu waktu itu Mang saya nggak ambil pusing juga saya lah, udahlah yang penting itu mungkin istilahnya atau kuping saya atau gimana. Di saat itu saya tuh jalan turun ke bawah biasa sama anak ngambil ya ngobrol, ketemu lagi teman Pak Sigit ngobrol karena sama siapa enggak kata saya ya, ngilangin takut aja gitu saya itu. Saya masih inget banget jam 12:30 masih jelas banget memori saya, si perempuan itu datangnya itu dari arah apa sih ya, daerah kidul deh. Sebab kan yang namanya bangunan gedungnya kan ada koridor nih Mang E. Saya udah ada di gudang waktu itu, datangnya nggak ngucapin salam sih, memang nggak ngucapin salam waktu itu Mang E. Dia datang, malah saya tadinya nggak tahu Mang E, nggak tahu datangnya, ibaratnya tuh cuma anaknya lari. Nah lari tuh loh, nah saya lihat kan, Le mau kemana? Nggak tahu, nyamperin, ibunya pakaiannya nggak rubah Mang E, tetap yang waktu pertama dia titipin ke saya, dia masih pakai baju begitu, bahkan cuma itu senyum istilahnya, bahkan ngobrol. Saya jelas-jelas itu ngobrol Mang E. Mas, saya terima kasih katanya, ngucapin sama Mas udah bantu saya, udah mau ngusuh anak saya yang saya titipin sama Mas, bahkan Mas juga nerima seperti orang tua sendiri, bahkan
Si Tole juga kayaknya nyaman mas katanya. Itu pakai bahasa Tegal juga itu Mang ya kalau diucapin sepanjang sih ya itu kan. Ya saya udah, jadi saya mengucapin ya wis Mbak sama-sama pada kata saya tuh pada ya wis mas aku titip sampean sing sehat katanya, kamu yang sehat ya mas, mudah-mudahan kedepannya ada bahasa mas baik-baik, keluarga mas juga baik waktu itu. Nah terus saya akhirnya saya sempet tanya Mang Mbak itu dari mana, ini maaf ya Mbak kata saya tuh, itu pokoknya saya ngobrol, Mbak aslinya di mana? Saya di belakang mas katanya, nggak jauh. Kok nggak jauh? Saya nggak ngeh, pokoknya nggak jauh dari mana maksud saya. Ya udah mas, kalau mas mau tahu gitu, ayo ikut saya. Nah waktu itu terakhir Mang si Tole itu minta gendong, saya gendong, cuma gendong dari depan gitu, di ais lah gitu kan, diemban gitu sama saya ikutin tuh. Jalan diikutin, turun basement, nggak sebelum basement malah untuk lahan parkiran pertama itu ke belakang. Di situ ada Mang di situ kan ada tempat mekanik apa tuh di situ, itu semua di situ. Terus dia tuh kok ada rumah ya kata saya tuh, perasaan kalau bangunan ini kan rumah udah diseng semua, terpagar semua, kok ini rumahnya kok pintunya madep sini kata saya. Bentuk rumahnya apa ya, kayak ke Eropaan gitu, tapi kalau kata saya nggak ya minimalis lah gitu. Bentuk rumahnya minimalis itu Mang ya bagus, ya bikin nyeneng lah. Tapi emang cat putih semua itu waktu itu Mang Oh, di sini mas tempat saya. Oh di sini Mbak, iya katanya. Lama mas saya di sini katanya. Tapi saya nggak pernah Mbak, saya sini bolak-balik, cuma yang di situ saya ingat di situ kok ada panel, tapi kok bisa ada rumah kan? Nah di situ Mang saya udah lama mas di sini katanya. Ya udahlah, saya perasaan saya juga mampir di situ. Mas mau minum apa? Enggak Mbak, udah kenyang, saya udah makan, udah apa. Iya ya mas ya katanya, saya tuh sekali lagi ngucapin terima kasih mas sudah mau jaga anak saya, udah mau bimbing anak saya katanya. Jadi istilahnya saya tuh harus ngucapin bagaimana lagi mas katanya. Pokoknya itu Mang saya ngobrol tuh jelas banget. Kalau misalnya mas ada apa-apa tinggal ngomong aja mas, tinggal ngomong, nanti istilahnya siapa tahu saya bisa bantu. Terakhir kata-kata itu begitu. Nah di situ ada tuh rasa apa ya, terharu itu waktu itu Mang. Rasa sedih ada, rasa campur aduk lah, kayak orang mau ditinggal jauh lah gitu. Gimana sih ya, yang namanya juga kita ini ngerasa udah deket, udah seperti keluarga saya juga, walaupun saya sehari-harinya dengan anaknya itu Mang. Waktu itu kita saling bersalaman, saling ngucapin ya udah mas, sama-sama mas yang sehat-sehat, saya juga ya gitu. Waktu bersalaman itu bersentuhan dingin gimana? Ngerasa dingin, ngerasa ya, tapi saya nggak ambil pusing itu Mang. Ya udah Mbak, saya juga mau pulang, saya waktunya udah pagi juga, karena saya juga besok mau kerja. Ya udah mas ya katanya. Akhirnya saya pulang, terus saya jalan kan, berbalik saya pulang sambil membawa rasa sedih juga itu. Terus ada si Tole manggil tuh, setelah jalan jauh ya kurang lebih berapa langkah lah waktu itu. Pak, terakhir itu Pak, saya tengok, pas saya lihat rumah apa itu udah, sampai saya ngucapin astagfirullahaladzim. Ternyata di situ cuma ada pohon sawah kecik Mang Pohon sawah kecik tuh
istilahnya pohon sawah tapi yang kecil-kecil tuh. Kata saya sih, ya saya tiap hari juga lewat ke situ. Oke, jadi dari situ udah nggak pernah ketemu lagi ya? Dari situ nggak pernah ketemu, tapi cuma kadang lewat mimpi paling gitu aja. Jadi kepercayaan bos hilang juga? Kebetulan Mang sekarang bos saya sudah almarhum. Nggak, waktu masih di sana kan? Oh belum Mang. Tetap masih dipercaya? Alhamdulillah. Masih ada efeknya masih gitu ada ya? efeknya ya sampai sekarang. Kalau sekarang sih emang bos sudah nggak ada Mang. Jadi lebih enak punya dia, punya si bocah atau enggak? Kalau buat saya pribadi Mang masih mending saya begini, bebas lah Mang. Ada Karena saya bocah ya? Iya, biar tidak beban karena itu kan bukan sebangsa kita. Saya masih kan percayakan sama Allah aja. Khawatirnya nanti di kesempatan lain malah ada permintaan yang aneh-aneh ya? Iya, makanya saya alhamdulillah sekarang sih saya belajar istiqomah Mang. Amin. Pernah nggak nanya ke orang pintar atau orang spiritual gitu tentang bocah ini? Sebenarnya siapa dia? Jujur Mang buat saya nggak pernah. Karena apa? Saya ngerasa nyaman ya sudah itu aja gitu. Istri pun nggak tahu ya? Istri pun nggak tahu. Semua berjalan lancar, nggak ada buntutnya begitu ya? Tidak ada buntutnya. Oke, baik. Kira-kira kalau pesan untuk penonton, kalau punya hal-hal seperti ini, mengasuh anak goib ini, apa pesan untuk penonton? Ya kalau buat teman-teman Mang saya pesan ya istilahnya kembali sih ke kitanya. Semua juga kan Allah yang ngatur, segala sesuatunya itu Allah juga yang ngatur, rezeki, jodoh apa itu Allah yang menentukan. Kita jangan terlalu pengen begitu, dan kalau bisa jangan, bisa mah jangan dah. Untuk teman-teman nggak usah gitu Mang Ya. Karena nggak segampang istilahnya begitulah itu. Buat saya itu aja. Oke. Ya, sobat, mungkin di lain hari barangkali ketemu dengan hal-hal seperti ini, lebih baik hindari ya. Tapi kan ini bukan kepengen ya, Tidak datang kepengen. sendiri ya. Iya. Untungnya dijemput lagi oleh ibunya ya. Iya. Dan ini juga bukan pesugihan ya, Betul. bukan diminta begitu ya. Betul ya. Oke Mas Sigit, makasih ya. Mudah-mudahan kehidupan Mas Sigit tambah membaik bersama Amin, keluarga amin, ya. amin Mang. Sehat selalu. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.